Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cicilia Bibiana Bruginting. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 040512 Sarimunte. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk 25309277. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 040512 Sarimunte dengan materi Aku Dapat Tumbuh dan Berkembang. Model yang saya gunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, how are you? I'm fine. Good morning, how are you? I'm fine. Good morning, all students. Good morning, how are you? I'm fine. Good morning, how are you? I'm fine. Good morning, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher. Good morning, how are you? I'm fine. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang datang paling cepat ke sekolah? Oke, Adel, silakan maju ke depan untuk memimpin doa kita. Nah, sebelum berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Coba berdiri dulu semua biar semangat. Ayo semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, cukup sampai di sini. Silakan duduk. Silakan bawa doa, Adel. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar, berkati guru kami, berikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki, agar dapat mengajar kami lebih baik lagi. Dan berikanlah kami kepintaran supaya bisa menjawab tugas yang diberikan guru kami. Inilah doamu, serahkan dalam tangan saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Adel. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, coba siapa di sini yang ada sampah di bawah bangkunya? Ada? Tidak ada? Oke, bagus. Ada teman kita yang hari ini tidak hadir atau sedang sakit? Berarti hadir semua hari ini ya? Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Siapa di sini yang tahu berapa berat badan dan tinggi badannya saat ini? Siapa yang tahu angkat tangan tinggi-tinggi? Gene, berapa tinggi badan lu? Tinggi badanku 126, berat badanku 27. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Gene. Dia tahu tinggi dan berat badannya. Adel berapa? Tinggiku 130, beratku 32. Oke, Adel juga tepuk tangan. Siapa lagi yang tahu? Kaila berapa? Tinggiku 134, beratku 25. Oke, mantap. Siapa lagi yang tahu? Nah, yang belum tahu nanti tanya mamanya di rumah ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu mengapa kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi? Siapa yang tahu? Supaya tubuh
pribadi yang tumbuh dan berkembang dan mampu melakukan kebaikan. Kalian semua mampu mengenal diri sebagai pribadi yang unik, sehingga memunculkan rasa syukur dan mau mengembangkan keunikan dirinya bersama orang atau lingkungan. Nah, sekarang coba kalian semua perhatikan gambar yang ada di depan. Coba perhatikan semua gambar yang ada di depan. Nampak semua? Nampak. Ada yang tidak nampak? Nah, coba sekarang amati dulu gambar ini. Perhatikan. Perhatikan gambarnya. Amati. Sudah? Sudah diamati semua gambarnya? Sudah? Nah, sekarang coba siapa yang tahu apa perbedaan dari gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar yang ketiga? Ayo, siapa yang tahu? Dari kelompok mana yang tahu? Ayo, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, dari kelompok 1, apa perbedaannya? Gambar yang satu seorang anak yang baru dapat merangkak. Ya. Gambar yang kedua seorang anak yang sudah dapat berdiri dan melangkah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga kemampuan bertambah lagi sudah dapat bersepeda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok yang lain ada tanggapan? Oke, kita lanjut yang kedua. Coba sekarang kalian semua bandingkan kemampuan kalian 3 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kalau 3 tahun yang lalu, sekarang kalian kelas 3. Kalau 3 tahun yang lalu berarti pada saat apa itu? Nah, pada saat kalian masih TK, coba bandingkan bagaimana kemampuan kalian 3 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Ayo, kelompok mana lagi yang bisa menjawab? Aku. Oke, kelompok 2 ya, gantian. Enak tuh. Saat kecil saya belum bisa menulis dengan benar. Sekarang sudah bisa. Iya, dulu waktu masih TK, Kayla belum bisa menulis dengan benar. Tapi sekarang dia sudah bisa katanya. Nah, ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain? Aku. Oke, kelompok 1 lagi. Saya pas masih TK, saya masih dibantu oleh mama pakai baju. Iya, waktu TK si Adel masih dibantu mama sama bapaknya memakai baju katanya. Tapi sekarang sudah bisa pakai baju sendiri ya. Oke, mantap. Ada lagi dari kelompok 3 ada? Ada? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat dan kuat? Apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan tinggi lagi. Kelompok 3 dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada mereka. Apa nak? Olahraga. Berolahraga. Lagi? Makan bergizi. Makan makanan yang bergizi. Lagi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tubuh. Iya, itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Ya. Tidak? Tidak. Tidak, kita lanjutkan. Apa saja yang harus kita lakukan agar kemampuan kita semakin berkembang? Kami Oke, kelompok 1 lagi. rajin belajar dan rajin berlatih. Rajin belajar dan rajin berlatih. Ada lagi? Rajin belajar dan berlatih. Sama, rajin belajar dan rajin berlatih. Apa ada lagi tanggapan yang lain? Di apa nak? Pantang menyerah. Iya, mantap, pantang menyerah. Nah, jadi agar kemampuan kita itu semakin bertumbuh atau berkembang, kita harus rajin berlatih dengan tekun. Oke, mantap semua. Nah,
seperti yang kalian jawab tadi. Pada saat TK ada yang masih belum bisa memakai baju sendiri, masih dibantu orang tua, tapi sekarang sudah bisa memakai baju sendiri. Dulu pada saat masih bayi, kalau kita haus, kalau kita sedang lapar, apa yang kita lakukan? Cuma sudah hanya menangis yang kita tahu kan. Tapi kalau sekarang, kalau kita sedang lapar atau sedang haus, bisa kita minta tolong sama mama kita. Ma, aku lapar, ma, aku haus. Atau kita sudah bisa mengambil nasi dan minum sendiri. Nah, jadi perkembangan dan pertumbuhan kita itu nakku akan terus bertumbuh, akan terus meningkat. Tidak bisa hanya di situ saja. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam kitab suci, ada yang bawa kitab suci? Ada. Siapa yang bawa kitab suci? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, jadi setiap kelompok ada ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitab suci, ayo berdiri kita semua biar semakin semangat. Tepuk semangat dangdang. Dangdang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dangdang dang dung dung dung. Ding ding ding. Se. Aha aha ma. Aha aha se. Aha aha semangat. Oke, seharusnya semakin semangat semua ya. Ayo coba duduk semua. Setiap kelompok yang membawa kitab suci, coba buka kitab sucinya dari Injil Lukas 2 ayat 39. Dari Injil Lukas 2 ayat 39 sampai 40. Oke, sudah dapat semua setiap kelompok? Ayo sama-sama kita semua membacakannya yuk. 1, 2, 3 ya. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Oke. Kelompok 2 coba ulang. Buat Mak. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Nah, jadi dari bacaan kita ini tadi dikatakan bahwa Yesus juga bertumbuh. Tadi sudah mendengar semua kan aku? Sudah mendengar semua, sudah sama-sama tadi kita membacakannya kan? Iya. Nah, jadi coba sekarang siapa lagi yang tahu pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami oleh Yesus? Ayo, Intan. Bertambah besar, semakin bijaksana, semakin pintar. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Intan. Ada lagi yang tahu dari kelompok mana? Ada? Tidak ada lagi? Kita lanjut. Siapa saja yang membantu Yesus dalam pertumbuhan dan perkembangannya? Aku, Oke, dari kelompok 1. orang tua, Ya. Terus? Lingkungannya, iya. Jadi pertumbuhan Yesus itu dibantu oleh orang tua, dibantu oleh lingkungannya juga, lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ada lagi yang tahu? Hanya itu? Kita lanjut. Apa saja yang dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan juga bijaksana seperti Yesus? Oke, kelompok 2. Kelompok 3 ya? Kelompok 3, maaf. rajin menjaga tubuh, Rajin menjaga tubuh, tekun belajar. Iya, mantap jawabannya ya. Rajin menjaga tubuh, tekun belajar, dan giat apa tadi? Dan giat berlatih atau belajar. Nah, bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang menolongmu untuk tumbuh dan berkembang? Oke, kelompok
jawabannya kalian. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Coba setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya nanti di LKPD ini. Oke, ini ya. Oke, ditulis ya. Coba ditulis di LKPD ini. Ibu kasih waktu dalam 5 menit. Ayo. Dikerjakan bagus-bagus. Saling bekerja sama ya. Saling bekerja sama ya. Disconnected. Oke, sudah? Ada kelompok yang sudah selesai?
mulai dari kelompok 2. Ayo silakan maju kelompok 2. Presentasikan hasil diskusinya tadi. Ayo kelompok 2. Maju. Ayo cepat. Kelompok 2 semua. Tiganya maju ayo. Udah? Ya, sekarang dengarkan presentasi teman-temannya ya. Dengarkan, enak tuh. Ya, bacakan. Kuat, biar dengar. Kasih sayang semakin Iya. pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami Yesus. Kasih sayang semakin tumbuh besar, semakin bijaksana. Oke, lanjut yang kedua. Siapa saja yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang, orang tua dan lingkungan. Oke, lanjut. Apa saja yang dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Ya. Belajar. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang menolongmu untuk tumbuh dan berkembang. Tidak melawan orang tua dan guru. Bersikap sopan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut kelompok 1. Pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami Yesus. Yesus semakin besar dan semakin bijaksana juga pintar. Ya. Siapa saja yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang, orang tua dan lingkungan. Oke. Apa saja yang dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Rajin belajar, sering belajar, tidak pantang menyerah. Oke. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang menolongmu untuk tumbuh dan berkembang, menghormati guru orang tua dan tidak melawan guru dan orang tua. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Oke. Buat suaranya yang aku biar dengar. Pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami Yesus, bertambah besar dari semakin besar. Oke, lanjut. Apa saja yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang, orang tua dan lingkungan. Apa saja yang Kuat aku, kuat. Apa saja yang dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus, rajin menjaga tubuh sebelum belajar. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang menolongmu untuk tumbuh dan berkembang. Menuruti nasihat mereka dan tidak melanggar. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Nah, jadi ketiga jawaban dari ketiga kelompok, semua jawabannya bagus. Betul. Setiap perkembangan, setiap tubuh kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh kita ini akan terus bertumbuh. Kemampuan kita akan terus berkembang atau bertambah. Dengan cara bagaimana tadi? Dengan cara makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, lalu tidur yang teratur, lalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Lalu siapa yang membantu kita dalam tumbuh dan berkembang? Orang Orang tua, lingkungan, guru. Iya, bagus. Yang membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan kita itu adalah orang tua, guru, lingkungan kita, dan juga Tuhan Yesus. Dia juga membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Jadi kalau kita sudah tumbuh dan berkembang, kita harus bisa menjadi anak yang lebih
baik. Kita manfaatkanlah pertumbuhan dan perkembangan kita itu dengan baik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan pertumbuhan dan perkembangan kepada diri kita. Jadi kita harus mempergunakannya dengan baik. Nah, baiklah. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sudah terletak semua di meja kelompoknya masing-masing. Itu nanti dikerjakan dengan sama-sama, diwarnai dengan bagus. Sudah dapat semua kertasnya kan? Coba angkat semua kertasnya. Oke, nah nanti itu dikerjakan. Itu akan menjadi PR-nya, dikerjakan secara berkelompok ya, jangan sendiri-sendiri, harus saling bekerja sama. Nah, jadi materi kita hari ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, untuk menjaga pola makan kita agar kita dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi kalau kita sudah tumbuh dan berkembang, nakku, kita mampu membedakan perbuatan yang baik dan mampu membedakan perbuatan yang tidak baik. Nah, itu akan kita bahas di pelajaran kita selanjutnya. Aku mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Nah, oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memimpin lagu dan doa penutup? Oke, Geneser, mari. Sebelum kita doa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Tahu kalian lagu King Kong badannya besar? Jadi dikasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sudah siap pelajaran, berkati kami serta guru-guru kami dan juga orang tua kami. Ini adalah anakmu, kami serahkan ke tangan-Mu saja. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan